ngobrol-ngobrol lagi nanti urusan waktu. Jadi hari ini saya akan membahas mengenai sistem monitoring dan analisis dalam jaringan. Ini sangat penting dilakukan dalam segala hal sebenarnya. Tapi dalam hal ini pembahasannya adalah ke jaringan komputer. Kenapa saya bilang penting? Karena monitoring itu penting sekali gitu ya. Belajar peka terhadap lingkungan. Gak usah jauh-jauh. Kejadian yang barusan aja. Masih ingat? Waktu saya masuk pertama kali ini. Ingat ya? Ya baru barusan masa udah lupa gitu kan. Ya mohon maaf, ini harus saya utarakan karena ini merupakan koreksi yang harus kalian bangun. Saya lihat barusan hanya cewek semua yang datang, cowoknya nggak tahu kemana. Apa masih di luar atau masih rokokan nggak tahu. Cuman saya merintahkan tolong lingkungannya dirapikan gitu kan ya. Mungkin yang telat nggak tahu ini, yang telat nggak tahu, yang tahu yang datang awal. Saya minta rapikan karena posisi kursi ada yang menjulang ini, ada yang gimana gitu kan. Nah itu adalah salah satu bentuk monitoring terhadap lingkungan. Cuma nanti pembahasan kalau yang ini di Jarkom ya, di jaringan komputer. Perlunya monitoring dan menganalisis lingkungan penting ya, karena itu akan menjadi attitude kalian suatu saat. Kalian akan menjadi berharga karena kalian punya attitude, punya tingkah laku yang luhur gitu ya. Makanya sering dikatakan bahwa pengetahuan atau kecerdasan itu bukan kecerdasan ya, tapi akhlak gitu lebih tinggi dari nilainya daripada hanya kecerdasan. Banyak orang pintar, banyak orang cerdas, bahkan jin ifrit pun lebih pintar daripada manusia, tapi dia tidak punya attitude sehingga harus dikucilkan dari surga gitu kan. Kalau orang pintar tuh banyak, orang pandai itu banyak, orang bisa apapun, apalagi bisa ngomong itu banyak, hanya bisa ngomong, tapi attitude tidak ada. Artinya apa? Apa yang di attitude itu gini. Jadi suatu pola dalam pengetahuan dia itu dia terapkan dalam hidupnya atau tingkah laku. Implementasinya gimana? Makanya penting. Saya bilang monitoring itu penting ya. Ketika kita melihat lingkungan yang mungkin kurang kondusif, contoh kecilnya tadi kursi berserakan, gitu kan ya. Nggak tahu gimana ceritanya kok bisa kayak gitu. Harusnya kalau ada orang yang mungkin jiwanya di situ, maaf, ini saya harus ucapkan ke semuanya supaya di kesempatan berikutnya tidak terjadi lagi. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian merasa wah ini tidak beres gitu kan ya, segera diperbaiki. Jangan merasa kamu nanti atau takut dibilang kata orang Madura itu apa? Terlalu bukan itu. Ini yang dibicarakan adalah tentang sadar terhadap lingkungan. Ya contoh gini aja. Ibaratnya kan punya rumah semua kan ya. Minimal rumah sama orang tua kan begitu ya. Masa kalau kalian di kamarnya saja, jangan di rumah yang luas, di kamarnya saja gitu loh. Ada sesuatu yang membuat kalian tidak nyaman, apapun itu, entah itu kotor atau mungkin tidak rapi, apakah dibiarkan? Tidak kan ya, pasti dibersihkan supaya nyaman. Minimal kan begitu, ini konsep dasar. Memonitoring situasi lingkungan dan melakukan analisa itu penting dalam kehidupan. Makanya ayo implementasikan dalam kehidupan kita tiap hari. Punya kamar dibersihkan, punya yang apa istilahnya dirawat dulu sebisa mungkin. Ya kalau misalnya udah kadung sibuk ya paling tidak nggak bisa tiap hari, minimal 1 minggu sekali. 1 minggu sekali nggak bisa, minimal 1 bulan kan begitu. Kayak membersihkan pekarangan dan lain sebagainya. Nah ini sama dengan monitoring dalam jaringan komputer. Dalam jaringan komputer itu jangan cuma hanya kalian masang koneksi internet kemudian dibiarkan, bisa boncos gitu kan, nanti boncos ya. Artinya gini, bisa jadi kita kehilangan traffic atau bandwidth kita tanpa pengetahuan kita karena kita jarang monitoring. Perlu dalam kerjaan apapun monitoring itu penting. Saya pun juga ke kalian menyampaikan materi, saya juga melakukan monitoring. Dari mana? Evaluasinya dari tugas-tugas. Kalau saya nggak kasih tugas cuma materi aja terus monitoringnya dari saya apa? Saya kan nggak bisa ngambil nggak bisa ngambil sebuah keputusan akhirnya kalau saya tidak melakukan monitoring.
tugas kemarin kan sudah bisa saya baca, oh anak ini atau mahasiswa di semester ini ternyata bisa loh kayak gini kan gitu. Dengan cara begitu akhirnya kan saya bisa ngambil keputusan nih, oh gini aja cara belajarnya yang efektif supaya nyaman, menyenangkan kan begitu. Apa-apa itu kalau sudah nyaman, menyenangkan ya kita senang gitu loh. Konsepnya kan gitu. Makanya sebenarnya belajar itu mudah. Belajar apapun itu. Belajar hal baru terutama. Kalau pengen belajar hal baru, yang terpenting adalah pelajari dulu sinopsisnya. Kalau video atau film itu pelajari, lihat dulu trailernya kan begitu ya. Atau kalau baca paper, baca dulu abstraknya. Pahami dulu abstraknya. Kalau dari abstrak aja itu sudah tidak menarik, berarti isinya pun juga agak menarik buat kamu kan begitu ya. Cari yang lain. Sama juga dengan melihat film gitu kan ya. Lihat trailernya, kan pasti ada trailer kan ya. Di trailernya sudah ada kayak gini, agak menarik, ngapain lihat yang panjang gitu kan ya. Sama kayak gitu. Jadi ketika kita belajar hal baru, baca reviewnya, lihat dulu di YouTube, baca dulu di Google, kan gampang, semuanya punya akses, semuanya punya handphone, semuanya punya device, punya laptop kan ya. Manfaatkan yang ada daripada cuma jadi hiasan rumah, jadi hiasan lemari, kita pakai aja sampai rusak gitu. Kalau rusak karena kita belajar kan kita bangga, daripada rusak hanya dimakan tikus kan begitu ya. Kalau laptop ini atau handphone ini kita gunakan dengan baik sampai rusak misalnya, kita kan bangga karena pasti ada hasil di situ. Entah hasilnya dalam bentuk saya lebih tahu dari sebelumnya kan begitu ya, atau bisa jadi menghasilkan uang. Kan tidak tahu kita ya, dengan pekerjaan kita ternyata kita bisa dihargai. Nah, dengan begitu hubungannya dengan monitoring ini terutama dalam jaringan, kita bisa tahu apakah koneksi yang kita gunakan itu betul-betul valid sesuai dengan apa yang kita beli atau tidak. Contoh, biasanya kalian setiap membeli paket data atau membeli langganan baru, kalau ada yang pengalaman menyambung koneksi baru ke Telkom atau mungkin beli paket data untuk handphonenya kan begitu ya. Biasanya kan di situ sudah disebutkan di awal kapasitasnya berapa giga kan begitu ya, FUP-nya. Kemudian kecepatannya berapa kan disebutkan, berapa Mbps kan begitu ya kecepatannya. Misalkan begini, kita nyambung Speedy kita yang paling gampang kita dapat Speedy dengan kecepatan 50 Mbps. Awalnya saya pakai enak awal-awal itu kan ya, karena kita jarang melakukan monitoring. Setelah 5 bulan berikutnya, ini kok hanya dipakai satu laptop aja udah lemot banget gitu kan ya. Ada apa kan begitu. Sementara kita tidak punya skill monitoring sama sekali, nggak tahu cara ngeceknya. Paling ujung-ujungnya kita selaku orang yang mungkin tidak tahu melakukan itu kan kita komplain ke provider misalkan. Dicek ke provider, dicek di kan provider hanya bisa ngecek akses sampai ke modemnya, nggak tahu dari modem ke bawah. Mau kamu apakan kan nggak tahu. Ternyata dari provider laporannya pemakaian kecepatan tetap Pak di sini sesuai, artinya 50 Mbps gitu kan. Artinya nggak turun kalau dari provider. Cuman trafiknya Bapak penuh, penggunanya penuh misalkan. Tuh kan terkejut kan kamu kan ya. Sekarang kan cuma laptop saya satu, tahunya kalian satu. Tapi ternyata ketika dicek di modemnya banyak device yang connect di situ. Artinya passwordnya bocor katakanlah. Ini salah satu contoh kasusnya kan ya. Passwordnya bocor, tangganya make, teman-teman yang dekat-dekatnya ternyata numpang semua. Sementara sebelum-sebelumnya karena nggak pernah monitoring kan begitu, nggak tahu yang diakses apa, siapa yang masuk ke jaringannya nggak pernah tahu. Akhirnya apa? Berarti selama ini kalian membiayai tetangga-tetangganya kan begitu untuk urusan paket. Nah ini penting kita ketahui dan kita sadari bahwa monitoring dalam jaringan komputer itu sangat penting ya, terutama dalam memonitoring penggunaan data kita. Di sini ada bunyi. Jadi masuk ke tujuan pembelajaran dulu ya. Saya jelaskan monitoring dalam jaringan komputer. Nanti ada proyek yang harus dicoba gitu ya, beberapa minggu. Saya ingin tahu seperti apa adik-adik mahasiswa ini nanti bisa
bisa mengikuti bagaimana cara saya sadar, saya memahami dari beberapa materi yang saya sampaikan kemarin mengenai perintah tugas membuat video saja sudah saya bisa melihat kalau ternyata di semester ini sebenarnya bisa buat belajar mandiri itu bisa sebenarnya, cuman masih perlu pendampingan dan biasa. Nah ini penting skill ini karena dengan cara begitu insya Allah tidak harus 14 materi, 3 materi aja kalau kalian kuasai semua, umurnya lebih besar mana daripada 14 nggak tahu sama sekali. Ya mending yang 3 tapi saya paham semua daripada 14 jangan. Apalagi syukur-syukur nanti dari pengetahuan dasar ini bisa menjadi bekal buat proyek di tugas akhir. Syukur-syukur ya, karena banyak nanti akan saya bahas apa saja yang bisa dijadikan tema, apa saja yang nanti dari sini bisa menjadi proyek penelitian di semester belakang. Nanti saya akan membahas ya. Saya bahas dulu mengenai pengertian-pengertiannya dulu. Walaupun sebenarnya kalau cuma tulisan kayak gini kan kadang masih bisa lah baca sendiri gitu kan, memahami baca. Ya minimal dengan baca begini kan sudah paham. Ya walaupun tidak deep gitu, tidak dalam pemahamannya, minimal paham lah dengan tulisan yang saya tulis. Contoh, jadi monitoring dalam jaringan. Dalam jaringan itu perlu dilakukan monitoring. Materi ini nanti saya share ya. Jadi biar kalian bisa buka lagi. Jadi melakukan monitoring itu adalah observasi lintas aktivitas jaringan secara real time. Jadi secara real time kalau kita menggunakan alat itu bisa dimonitoring, dicek apakah ada lalu lintas yang mencurigakan atau ada pengguna yang tidak boleh akses di situ. Semuanya dicek di situ, diatur gitu ya, secara real time. Kalau kita manusia nggak mungkin real time gitu. Kalau udah capek udah ditutup. Tapi kalau mesin selama dia masih ada powernya, mesin hidup, ya dia secara real time akan melakukan monitoring sesuai dengan aturan yang kita bikin. Aturannya gimana misalkan? Kalau ada tetangga yang tiba-tiba masuk, dikit misalnya, dibuang, bisa aja. Atau dibuat aturan begini, kalau ada pengguna di lingkungan saya ini, misalkan ternyata aksesnya dibuat macam-macam, buat port-port yang mengarah ke judol misalkan, langsung kasih notif, kasih tahu ke saya selaku yang ngatur di situ ya, bahwa ada yang melakukan uji coba akses ke situs-situs yang melanggar undang-undang misalkan, kan bisa langsung dimonitoring, dilakukan action apa yang saya lakukan, entah diblokir atau apa begitu, sehingga dia tidak bisa akses melalui jaringan tersebut. Nah itu yang bisa kita lakukan dengan cara monitoring, mengobservasi kondisi jaringan yang terjadi secara real time. Kalau kita tidak pakai tools, tidak pakai alat, maka ya tidak mungkin terjadi, tidak mungkin bisa dilakukan. Karena apa? Karena fitrahnya manusia begitu. Teknologi yang ada sampai saat ini, bahkan laptop yang di depan saya, proyektor yang ada seperti ini sebenarnya kebutuhan alat manusia. Manusia hidup itu butuh alat. Hal sederhananya adalah kalau dia mau makan apel, ya butuh pisau untuk mengupas kulit. Mungkin bisa dia kupas pakai gigi gitu kan, dikupas. Cuman hasilnya gimana? Gak efisien, gak rapi gitu kan ya. Kemudian kalau masih mau dibagikan ke temennya, mungkin temennya gak mau gitu kan ya. Oh bekas gigi, coba kalau dikupas rapi gitu kan, kemudian dipotong kan mau kan dibagi ke orang lain. Ibaratnya begitu. Jadi banyak hal yang mungkin bisa manusia lakukan itu, yang tidak bisa manusia lakukan itu tanpa alat. Ya contoh kayak gini aja. Saya mengirim tampilan ke sana, coba gak ada proyektor, terus apa yang mau saya kirim? Apa saya harus menggambar? Kan enggak dong. Menggambar itu halaman aja butuh berapa menit gitu, menulis ke papan. Butuh waktu banyak. Tapi kalau ada alat seperti ini, itu dengan memvisualisasikan aja, nah langsung bisa membaca. Kalau waktu zaman kalian SD masih pakai papan tulis ya? Ya. Ya sama berarti. Bahkan masih sampai enggak, sejak saya kuliah 1 pun sudah pakai kayak gini. Waktu SD aja ya nulis banyak pakai papan ya.
Di sininya dibagi 2 sampai papannya saya ingat waktu itu. Jadi yang di sana udah nyampe, di sini dihapus ya. Kan ribet kayak gitu kan ya. Penjelasan selama 2 jam, ya cuma nulis aja isinya. Gurunya nggak sempat menjelaskan kadang-kadang. Tapi karena sudah efisien kayak gini, ya masuk kelas materi sudah ada, tinggal menjelaskan. Gak perlu nulis-nulis lagi, tinggal di kopas, tinggal di copy, di share ke grup, semuanya sudah dapat. Efisien. Jadi memang tujuan manusia menciptakan teknologi itu pertama kali adalah efisiensi. Yang awalnya harus menghabiskan waktu lama, akhirnya dipercepat. Jadi adanya teknologi saat ini disadari, diterima atau tidak oleh pikiran kita, semuanya tujuannya adalah efisiensi. Buktinya apa? Nabi Muhammad waktu hijrah ke Madinah itu butuh waktu sekitar 3 bulan perjalanan darat, naik unta, gitu kan. Tapi pada waktu itu Nabi Muhammad sudah memberikan contoh bahwa dengan kekuatan, katanya di Al-Quran dan Rahman itu kan ada illa bisultan begitu ya. Maka manusia bisa menembus langit dan bumi. Kan sekali-kali manusia tidak bisa menembus kecuali illa bisultan begitu. Kurang begitu hafal. Jadi kecuali dengan kekuatan. Kekuatan dimaksud itu ada beberapa tafsir yang menyampaikan bahwa itu adalah kekuatan akal, kekuatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada yang menafsirkan ke sana. Buktinya saat ini Rasulullah waktu itu menjalankan Isra dan Mi'raj ya, sudah membuktikan bahwa perjalanan yang terjadi di dunia ini bisa sangat singkat, bahkan sekejap mata gitu kan ya. Dengan mengendarai buruk dari perjalanan Isra-nya dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa gitu kan ya, hanya secepat kilat dan nyampe. Kemudian Mi'rajnya pun juga begitu, dari Aqsa ke Arash, ke langit ke-7 gitu kan, ke Sidratul Muntaha gitu kan. Nyampe ke sana ini cepat sekali. Dan Nabi Muhammad sudah membuktikan dengan kuasa Allah pada waktu itu. Dan apakah teknologi yang ada saat ini sudah bisa mengangkat semuanya? Bisa dong. Buktinya apa? Teman-teman kita, orang-orang yang sudah berangkat haji tahun ini, perjalanannya 10 jam dari Arab Saudi. Coba kalau darat kayak dulu, kayak Nabi Muhammad naik unta, mungkin 1 tahun berangkat, ketemu tahun depan baru nyampe gitu kan ya. Bisa jadi seperti itu. Artinya apa? Dengan begitu bahwa efisiensi di dunia ini sudah tercapai oleh manusia. Cuman dengan kehadiran kalian yang hadir pada saat ini di era zilenial ya, itu namanya orang-orang bikin nama-nama sendiri, generasi Z gitu kan, Gen Z. Sebenarnya teknologi yang ada saat ini itu adalah pencapaian efisiensi daripada dulu. Jadi jangan khawatir, kayaknya semuanya sudah diteliti gitu kan ya. Kok kayaknya saya kekurangan ide, kok mau meneliti ini sudah ada gitu kan. Jadi yang dimaksud harus terus ada penelitian itu, karena sudah yang ada saat ini itu harus dikembangkan. Contoh, kalau saat ini pesawat dari Indonesia ke Arab Saudi masih 10 jam, bagaimana suatu saat ada di generasi kita bisa hanya 1 jam? Kan bisa toh? Dengan perkembangan teknologi. Yang tak gimana jadinya, gitu kan? Entah seperti apa gitu modelnya. Kalau sekarang kan masih pakai mesin jack. Siapa tahu nanti pakai apa gitu kan ya, bisa langsung seret nyampe 1 jam. Kemungkinan itu bisa terjadi suatu saat. Makanya nggak ada yang nggak ada alasan bahwa apa sih yang mau diteliti saat ini, mau kayaknya semuanya udah ada gitu kan ya. Buktinya mau teliti tentang komunikasi orang saat ini ya pakai HP, dari jarak jauh sudah bisa komunikasi. Ya banyak kok yang bisa dikembangkan. Ya awalnya laptop kayak gini, masih bentuk fisik kayak gini, gimana caranya kayak proyektor aja. Jadi proyektor bisa disentuh, nah, bisa jadi ada sensor yang bisa menggerakkan layar proyektor, bisa jadi begitu. Nah ini yang bisa kita teliti di kemudian hari. Dan pengembangan begitu tujuannya adalah efisiensi. Jadi kuncinya gini,
Bagaimana judul itu bukan malah memperribet kondisi dengan alasan kalau yang dulu pakai kertas, pakai sekarang pakai laptop, nggak masuk. Nggak ada alasan manual sama sistematis itu nggak ada. Yang ada yang ditanyakan apakah ada hasil efisiensi yang diperoleh di akhir gitu. Contohnya apa? Contoh yang paling sederhana, dengan adanya SIMAT gitu kan ya di kampus kita, banyak yang dipangkas. Salah satunya adalah pertama waktu. Pernah saya ceritakan dulu ya. Kalau dia harus ke kampus hari ini, nggak ketemu dengan dosen bimbingan akademik misalkan untuk tanda tangan profil, harus balik lagi besoknya lagi, kan begitu. Harus ketemu berkali-kali ke sini tetap pakai biaya gitu kan, minimal kan isi bensin 1 liter minimal. Sudah berapa kalkulasinya? 10.000 gitu ya. Belum lagi makannya. Ya kalau 25.000 mungkin habis gitu ya, pulang pergi 3 hari harus ke sini. Tidak adanya SIMAT karena sudah memangkas itu. Cukup WA, tinggal tunggu gitu kan ya. Di-approve melalui sistem. Ya kalian tinggal nunggu bisa nge-print sudah. KRS-nya. Betul ya? Ya. Artinya banyak yang dipangkas, waktu dipangkas, biaya dipangkas. Tujuannya kayak gitu. Jadi kalau nanti suatu saat kalian hanya alih-alih, saya nulis penelitian di sebuah toko, Pak, di sana pakai begini awalnya. Ribet juga. Ternyata dikasih sistematis tapi nggak sempurna. Masih ada sistem, masih ada manualnya. Malah makin pusing misalnya. Berarti itu bukan solusi. Saya ingat waktu wali kota Surabaya itu Bu Risma, waktu itu ya, waktu masih Bu Risma, pernah marah-marah karena di situ pengajuan EKTP malah makin sulit gitu ya. Pakai teknologi pengajuannya pakai komputer apa segala macam. Ternyata malah makin lelet pelayanannya. Sampai marah-marah. Harusnya kan teknologi itu memangkas semua kendala yang dihadapi. Kalau dengan cara KRS tadi harus berkali-kali ketemu dosen atau mungkin ke sini ngabisin uang, dipangkas dengan hanya WA, ternyata kan udah dapat approval gitu kan ya. Kan banyak tuh efisiensi yang didapat. Jadi suatu saat pun juga akan begitu kalian. Berpikirnya adalah efisiensi. Mencari sebuah topik, jadi bukan hanya judul saja, mencari sebuah topik harus dilihat efisiensinya. Apakah ada kemajuan dari sebelumnya? Makanya kalian itu sama Pak Uzeri ya yang pegang netpen gitu ya, disuruh membaca literatur. Betul nggak disuruh baca paper sekarang? Ya. Kenapa disuruh baca paper? Supaya kalian bisa memahami apa pekerjaan orang-orang sebelum kamu dan apa yang bisa kalian revisi dari itu. Karena kalau kalian bisa perbaiki, contoh misalkan remote ini sudah jadi produk dan ada paper yang membahas mengenai pembuatan remote ini misalkan. Tapi remote ini masih banyak kendala, atau dari segi desain mungkin kurang cocok karena bidangmu adalah desain, misalkan desain produk, bukan desain grafis, desain produk. Karena apa? Karena ini sangat berat sekali, masukan tong juga masih keluar misalkan. Ini kan masalah gitu kan ya. Masalah buat orang, masih jadi masalah, dibuat permasalahan. Kan uniknya kan gitu penelitian itu, mencari masalah-masalah sendiri, selesaikan sendiri, gitu ya. Mencari masalah sedalam mungkin, dicarikan solusinya, kan gitu. Cari-cari masalah sendiri itu penelitian. Jadi ibaratnya kayak ini kan udah jalan nih, udah berfungsi kan ya. Cuman kok dilihat dari segi desain kok kurang bagus atau kurang elegan gitu kan ya. Diteliti lagi, dibuat lebih tipis misalnya. Kemudian dari segi berat dikurangi. Nah itu ada improvisasi nanti efisiensi. Contohnya apa? Bahwa remote yang sebelumnya dibuat oleh peneliti ini adalah beratnya 5 gram misalkan. Ternyata di penelitian saya dengan fungsi yang sama bahkan fiturnya lebih lengkap, itu beratnya bisa lebih rendah, jadi 3 gram. Ada kemajuan gitu, ngerti ya? Jadi harus begitu penelitian itu. Outputnya harus ada kemajuan dari sebelumnya. Kalau ternyata malah mundur, berarti ada masalah. Makanya disitu penting untuk konsultasi dengan pembimbing. Wah, ini kok pengerjaan saya kok malah makin mundur gitu kan? Saya mau meniru kayak gini, ternyata makin besar.
makin gak efisien buat dibawa misalnya, kan repot jadinya. Berarti ada yang keliru di situ. Makanya nanti insya Allah kalau ada waktu saya kasih tahu caranya memilih penelitian yang pas untuk tugas ini. Kemudian yang kedua, ini analisis jaringan. Setelah kita melakukan monitoring, kita perlu menganalisis. Kenapa perlu dianalisis? Supaya kita menjadi tahu apa tindakan yang harus kita ambil. Ibaratnya, kita sudah menganalisa kalau ruangan ini ternyata kotor. Masa hanya cukup monitoring saja, nggak ada tindakan, kan begitu. Maka kita menganalisa bahwa supaya kamar ini nyaman, tidak kotor, tidak ada sarang laba-laba gitu kan. Kan sudah tahu nih tindakan apa yang kita ambil. Berarti segera ambil sapu kan begitu dan mengunci misalkan. Nah itu adalah salah satu bentuk monitoring dan analisis. Makanya penting sekali dua hal ini dilakukan. Terutama adalah bentuk analisis jaringan. Analisis jaringan ini adalah pemeriksaan mendalam untuk menemukan pola kesalahan dan potensi ancaman. Dengan kita melakukan analisis, maka kita tahu solusi apa yang harus kita ambil. Kalau ada tempat kotor di situ, jadi jangan cuma dipantau saja, gitu kan ya. Harus dilakukan tindakan dengan cara menyapu. Bahas saya sini. Nah, nanti ada toolnya semua. Kemudian tujuannya, kenapa kita perlu punya tujuan dalam melakukan monitoring? Karena sangat penting sekali. Contoh hal yang paling sederhana di sini adalah deteksi dini terhadap masalah. Dengan kita melakukan monitoring dalam jaringan komputer itu mendeteksi supaya tidak terjadi pembanjiran kanal. Artinya trafiknya penuh kayak kasus tadi gitu kan. Gak ada yang pakai menurut saya, tapi kok lemot gitu kan ya. Itu penting untuk dideteksi. Takut tiba-tiba ketika dicek di sistem tuh full ternyata trafiknya. Ada tetangganya yang download ini, ada yang streaming ini, ada yang itu kan ya. Itulah manfaatnya kalau kita melakukan monitoring. Tujuannya adalah untuk mendeteksi dini. Contoh lain misalkan untuk rumah misalkan ya. Ya kalau kita sudah mendeteksi ada kebocoran misalkan, masa dibiarkan kan begitu? Karena pastinya kalau ini dibiarkan bocor, ada entah itu karena memang gentengnya berlubang atau mungkin lepas dari dudukannya, kadang ada kan ya genteng yang turun sedikit ke faktor apa, entah air hujan atau mungkin ada kucing yang naik ke atap. Bisa jadi kan seperti itu. Nah kalau kita tidak segera mendeteksi ini kan ketika hujan terjadi dampak yang kurang mengenakan, rumahnya banjir gitu kan, yang memasukkan air. Ibaratnya seperti itu. Jadi perlu untuk melakukan deteksi dini dalam hal ini jaringan komputer juga. Kemudian dengan adanya monitoring ini kita bisa melakukan optimasi. Kalau kita sudah tahu bahwa ternyata kapasitas yang kita punya itu ternyata tidak sesuai. Misalkan kita langganan speedy yang di situ kecepatan 50 Mbps, seperti contoh yang barusan. Tapi keluarga saya itu ada 20 orang di rumah. Lengkap, mulai dari mbahnya, anak-anaknya, saudara bapak ibunya tinggal di situ, sepupu-sepupunya misalnya. Sampai ada 20 orang. Ternyata pegang gadget semua. Artinya pakai koneksi semua. Ternyata dari 20 orang 50 Mbps ini ternyata nggak cukup. Sudah dicek, sudah dimonitoring bahwa oh iya cuma ada 20, tapi ternyata 50 nggak cukup, lemot misalnya. Berarti kan dari situ kita punya keputusan nih untuk melakukan optimasi. Berarti apa yang dilakukan? Entah kita harus menambah optimasinya, menambah paket, dinaikkan paketnya ke yang 100 Mbps, atau bisa dengan cara mengatur pola. Oke, gini aja ini. Misalkan kalau pagi bagian ini online, ini off dulu, kan bisa diatur begitu. Itu namanya salah satu bentuk optimasi, perbaikan begitu ya. Supaya apa? Supaya sama-sama enjoy, bisa menikmati fasilitasnya begitu. Kemudian yang ketiga, deteksi intrusi. Jadi mendeteksi kegiatan-kegiatan yang mencurigakan. Jadi adanya monitoring itu ya kita bisa tahu, wah ada yang ngakses judul nih kan begitu. Wah ada yang streaming berlebihan nih misalnya. Satu laptop streamingnya sampai 3 misalnya, 3 browser. Kan makan tuh bandwidth kan ya, habis berapa bandwidthnya kan ketahuan. Nah dengan monitoring begitu kan kita bisa ngambil keputusan, wah ini kok terlalu banyak ini. Ya buat apa? Satunya nonton
nonton sinema Korea misalkan satunya. Jadi drakor ya. Jadi tiga layar dibagi di laptop kita. Misalkan seperti itu ya. Itu juga pengaruh terhadap penggunaan bandwidth yang ada pada jaringan kita. Kemudian yang terakhir bisa melakukan untuk audit ya. Jadi untuk perusahaan misalkan untuk melakukan optimasi atau melakukan perbaikan itu juga bisa digunakan untuk data audit. Jadi hasil monitoring yang didapat itu bisa dilakukan sebagai audit. Apakah fasilitas yang ada saat ini itu sudah cukup atau tidak? Atau apakah fasilitas yang ada saat ini malah boncos gitu kan? Artinya tidak digunakan sesuai dengan tujuannya. Contoh misalkan saya sudah langganan internet 100 Mbps, tapi karena tadi contoh yang tadi saya pengguna hanya satu, tapi kok lemot gitu kan ya. Ternyata ketika dilakukan audit banyak koneksi liar yang gabung di situ. Nah itu penting seperti itu. Untuk bagaimana segera melakukan tindakan, entah mengganti password yang paling sederhana gitu, atau kita memperkuat keamanannya, bisa menggunakan MAC filtering dalam router itu sehingga device yang tidak terdaftar MAC address-nya bisa tidak connect ke router kita misalnya. Jadi seperti itu. Kemudian teknik monitoring itu pertama ada yang disebut dengan passive monitoring. Passive monitoring itu adalah observasi tanpa modifikasi data. Jadi hanya mantau saja, melihat kondisi aja. Ibaratnya tim keamanan hanya mantau, masih mantau dulu, belum melakukan tindakan. Ada yang aktif monitoring. Kalau aktif monitoring ini menyisikan paket uji untuk pengukuran. Ibaratnya kita mau monitoring suatu paket, misalkan paket untuk protokol HTTP misalkan akses web. Ternyata untuk mengukur performa kecepatan web yang sedang kita buat misalnya, kita belajar web kan ya, dia kan pakai protokol HTTP namanya kalau dalam jaringan. Supaya saya ingin tahu optimasi kecepatan loading web itu kan pengaruh juga tuh kalau nggak diatur. Misalkan kita pakai halaman biasa, ada-adanya aja nggak ada optimasi, itu kan agak sedikit lemot ketika sudah kita upload ke hosting. Nah itu perlu optimasi, perlu entah dikompresi atau tekniknya model single pack misalnya atau bagaimana, pokoknya dibuat lebih cepat aksesnya. Jadi walaupun di situ fiturnya banyak, ketika akses pertama langsung muncul. Contoh kayak Google kenapa dibuat sederhana seperti itu? Ya karena memang tujuannya begitu. Orang sudah nggak bosan. Ya bayangkan kalau akses internetnya aja kan kadang ada situs yang diakses tapi agak lama gitu yang muncul semua itu kan ada kan ya. Belum lagi ditambah koneksi kita yang terbatas. Nah dengan adanya sistem passive monitoring, dengan begitu kan kita bisa mengukur pengujiannya seperti apa. Apakah ada paket yang harus kita skipkan itu supaya tahu performa dari apa yang kita uji. Kemudian flow based monitoring, ada juga yang teknik flow based monitoring ini adalah mengumpulkan metadata traffic. Jadi traffic yang digunakan pada jaringan kita itu kita bisa monitoring. Biasanya di Mikrotik bisa ini. Contohnya salah satu dulu dengan fasilitas Grab di Mikrotik. Dengan penggunaan Grab di Mikrotik itu kita bisa tahu jam berapa jam-jam sibuk traffic penuh. Ya biasanya di jam-jam kerja. Dulu saya pernah ngecek dunia UIM itu dari mulai naik pengguna itu dari jam 9. Jam 9 puncaknya di siang, kemudian asar ke malam itu sudah mulai turun, masih ada yang akses, tengah malam udah nol traffic, artinya turun banget. Itu bisa seperti itu. Bisa menggunakan Grab di monitor, Grab di Mikrotik atau pakai tool lain, nanti ada toolnya slide berikutnya. Tool apa aja yang bisa kalian coba untuk melakukan monitoring. Jadi monitoring itu misalkan kalian bikin dari 1 minggu ini, yang hari ini hari Kamis ya, ketemu hari Kamis depan. Tujuannya apa? Untuk menganalisis kondisi. Soalnya monitoring itu nggak bisa langsung hanya dilihat sepintas saja, nggak bisa. Harus dipantengin secara real time dan direcord, direkam, supaya nanti hasil akhirnya pelaporannya itu kita bisa melakukan analisis apa yang harus kita lakukan tindakan dengan kejadian seperti itu. Misalkan di traffic memunculkan penggunaan akses itu hanya di jam kerja, itu wajar kan ya? Jam kerja kumpul semua yang kerja di situ
Tapi ketika malam udah nggak ada yang kerjain. Jadi buat apa ditambah lagi? Selama di siang hari waktu rawan-rawannya banyak pengguna itu masih bisa diakses. Kecuali kalau ketika siang hari sudah down, mungkin bisa dilakukan optimasi. Atau waktu malam pun juga masih down, nggak ada yang akses tapi down gitu kan harus dicari itu apa masalahnya. Kemudian teknik monitoring yang terakhir adalah berbasis protokol. Seperti di sini yang paling familiar digunakan adalah SNMP dan Ramon ya. Jadi dulu mahasiswa S2 itu sudah ada yang teman saya, angkatan saya meneliti mengenai SNMP ini, Simple Network Monitoring Protocol. Jadi ada tool yang dia gunakan untuk memonitoring jaringan yang ada di kampus, seperti itu di ITS. Jadi kalau ada intrusi, ada apa, itu dikoneksikan dengan kalau semasa itu masih SMS gateway. Jadi pakai SMS gateway untuk melakukan pengiriman informasi ke pengguna. Bukan ke pengguna, ke network administrator. Kasih tahu jam berapa traffic penuh, atau ada akses yang ilegal, atau mungkin tiba-tiba koneksi down, internetnya mati gitu. Jadi kasih tahu. SNMP itu seperti itu modelnya. Kalau ada yang tertarik ngomongin ini silahkan. Nanti di platformnya diganti. Kalau dulu kan SMS gitu kan ya. Sekarang bisa ganti ke platform yang lain. Bisa pakai by link, ke WhatsApp misalnya kan bisa koneksinya. Jadi dari server ini, kalau yang SNMP ini modelnya nggak web. Jadi toolnya seperti web, jalan di localhost. Tool monitoring yang bisa digunakan dan yang biasa digunakan dan populer digunakan. Salah satunya adalah Wireshark. Digunakan untuk analisis paket jaringan. Ada SolarWinds untuk pemantauan berbasis SNMP, ada PRTG, kemudian ada Nagios. Ini adalah tool yang bisa kalian gunakan. Ada dua ya, ini bagian monitoring, kemudian ini adalah untuk analisis lalu lintas jaringan. Ada packet capture ya, kemudian ada deep packet inspection, kemudian analisis protokol, UJP, UDP, IJRP, statistik traffic. Nah ini tool yang bisa kalian coba. Nah ini maksud saya. Jadi proyek berbasis pembelajaran mandiri itu adalah kalian silahkan bebas mencoba tool yang mana saja. Karena hari ini bukan workshop, jadi saya tidak akan ngasih tahu secara langsung tutorialnya bagaimana cara buat. Silahkan secara mandiri kalian akses, karena di internet sudah banyak, di YouTube banyak bagaimana cara install Wireshark, install SolarWinds dan lain sebagainya. Tidak perlu kalian coba semua, ambil satu aja. Satu aja. Atau kalau ingin lebih ya silakan dua makanya buat. Gimana perbedaannya? Soalnya ini masing-masing tool kan ada perbedaan gitu ya. Jadi untuk apa? Jadi silakan dicoba. Saya ingin tahu nanti minimal target untuk minggu depan tuh kalian sudah bisa install itu aja. Jadi target berikutnya sudah dapat pengukurannya kayak apa hasilnya. Sehingga di pertemuan ke depan nanti kita sudah bisa masuk ke VoIP. Itu ya. Jadi minggu depan targetnya adalah instalasi. Sekaligus ketemu di sini, saya ingin cek kalian bimbingan ke saya atau konsultasi atau kasih tahu hasilnya progresnya seperti apa. Pengen lihat dulu, nanti di minggu berikutnya aktifkan hasil uji cobanya. Mau uji coba di mana silahkan terserah. Mau uji coba di kafe, nanti tinggal ditulis di judul dibuat apa gitu, KPPT atau apa, nanti dikasih sebuah judul dengan analisis traffic di kafe ini, misalnya di jaringan kafe itu, atau ada yang di kampus, ada yang di mana, atau tempat-tempat umum yang biasanya banyak orang akses menggunakan tool ini. Jadi tugasnya hanya ya untuk detail penggunaannya nanti bisa dicek di tutorialnya. Ini sudah banyak dipakai dan sudah sering dipakai di banyak lingkungan jaringan yang besar. Itu juga untuk monitoring aja. Sekedar tahu untuk Wireshark dulu. Ini ada Wireshark yang diperjelas di sini supaya kalian kenal ya salah satu tool yang ada di sini.
WordShark ini adalah open source. Kalau mau yang pakai ini silakan, karena dengan open source kalian bisa melakukan modifikasi. Insya Allah setting-settingannya, kalau kalian suka setting-setting atau suka nge-create web, ya tinggal ngedit-ngedit saja gitu kan, sesuai dengan kebutuhan. Pokoknya pelajari dulu. Saya ingin tahu minggu depan progres pembelajarannya seperti apa. Kalian bisa memahami atau tidak. Tidak harus semuanya, salah satu aja. Jadi dari berbagai tool yang saya munculkan di 2 slide ini, mau yang tool monitoring saja atau yang tool analisis, silakan besok dibawa progresnya. Kalian mau pakai laptopnya sendiri, laptopnya orang, laptopnya teman, laptopnya siapapun, nggak ada masalah. Pokoknya di depan dibawa gitu ya, seperti apa. Nah ini adalah uji coba kedua ya. Syukur-syukur nanti kalau misalnya progres minggu depan ini bagus, bisa jadi output dari materi ini bisa jadi ya jadi bahan UTS. Makanya dimaksimalkan gitu ya pembelajarannya. Jadi kalau tugas kan sudah dipenuhi oleh video kemarin gitu kan ya. Ya ini apa namanya? Harus sama-sama clear gitu ya. Video kemarin adalah tugas atau nilai harian. Nilai tambahan harian berarti dari keaktifan masuk. Itu ada nilai ini juga, tapi hanya 10%. Harian itu yang 30. Jadi dari tugas kemarin itu sebenarnya dengan yang sudah menyetor sudah dapat 25%. Nanti untuk mencapai 30% saya lihat di sini. Kemudian yang kedua nanti output dari ini, makanya diperbagus progresnya minggu depan. Saya ingin lihat seperti apa. Ya, dibawa ke sini, yang kelompok maju dengan kelompoknya, yang pribadi masuk dengan individu. Saya ingin tahu kalau bagus nanti output dari ini bisa jadi nilai UTS, gitu ya. Jadi saya sudah tidak mau lagi bikin soal yang sebelumnya, karena apa? Ya mohon maaf, kadang ada jawaban yang sama. Kemudian ada tulisan, ya pastilah sumbernya mungkin sama gitu kan ya. Jadi ya ingin berbasis project aja, biar lebih mandiri dan kalian memahami dengan teori yang sedang dipelajari. Tapi sini pahamnya bahwa kalian disuruh belajar mempelajari tool ini, monitoring atau analisis, pilih salah satu, jangan ambil semua atau tidak cukup. Misalkan mau WordShark, silakan WordShark. Apakah satu kelas WordShark semua? Tidak apa-apa. Yang penting dipahami. Artinya ketika kalian disuruh untuk menjelaskan ke saya, ya sekadar paham gitu aja. Ada pertanyaan mungkin sampai sini? Silakan. Mengenai video apa sudah clear semua? Karena punya saya itu lebih apa? Lebih dari durasi yang Oh tidak masalah kalau cuma lebih. Yang penting mengumpulkan.